Di video kali ini, saya mau buat roti goreng isi pisang coklat tanpa mixer, tanpa telur, tanpa susu. Kalau mau tahu cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama kita buat bahan biang. Di dalam wadah siapkan 300 ml air hangat. Lalu masukkan 70 gram gula pasir setara dengan 5 sendok makan, 6 gram ragi instan setara dengan 2 sendok teh. Lalu aduk-aduk sampai gula larut dan tercampur dengan rata. Setelah gula larut dan tercampur rata seperti ini, kemudian tutup dan diamkan sekitar 10 menit sampai berbuih atau berbusa. Setelah 10 menit didiamkan, ini raginya berbuih atau berbusa. Tandanya raginya masih aktif dan bisa digunakan. Kalau raginya tidak berbuih atau berbusa, sebaiknya diganti ragi yang baru saja. Selanjutnya siapkan wadah, lalu masukkan 500 gram tepung terigu protein sedang setara dengan 50 sendok makan. Lalu masukkan seluruh bahan biang. Lanjut kita aduk-aduk, kita uleni sampai tercampur dengan rata. Pastikan tangannya sebelumnya sudah dicuci bersih. Setelah tercampur rata seperti ini, lalu masukkan 70 gram margarin setara dengan 5 sendok makan. Margarin bisa diganti dengan butter, rasanya semakin mantul. Lalu tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian lanjut aduk-aduk, kita uleni sampai tercampur dengan rata. Adonannya ini tidak perlu sampai kalis elastis, cukup sampai tercampur rata saja. Supaya margarin dan garam cepat tercampur rata dengan adonan yang lain, remas-remas adonannya. Lanjut kita uleni sampai tercampur dengan rata. Setelah sekitar 7 menit diuleni, ini adonannya sudah tercampur rata dengan baik. Kemudian tutup menggunakan plastik wrap atau kain bersih. Lalu istirahatkan adonan sekitar 30 menit sampai mengembang. Untuk waktu istirahat adonan, sesuaikan dengan suhu di dapur atau di daerah masing-masing. Menunggu adonannya mengembang, kita buat isiannya. Siapkan panci atau teflon, lalu masukkan 2 sendok makan margarin, kemudian lelehkan. Setelah margarinnya meleleh atau mencair seperti ini, lalu masukkan pisang yang sudah dipotong atau dibelah dua. Lalu kita goreng menggunakan api sedang cenderung ke kecil. Kita goreng sebentar saja. Pisang yang saya gunakan adalah pisang Raja Talun. Untuk pisang sesuaikan dengan selera. Setelah itu angkat lalu sisihkan. Kita kembali ke adonan. Setelah 30 menit ini sudah mulai mengembang. Kemudian kempiskan adonan menggunakan jari supaya adonannya tidak begitu lengket di tangan atau di jari. Jari kita bisa kita olesi minyak goreng tipis-tipis. Selanjutnya angkat dan keluarkan adonan. Kemudian bagi. Di sini saya bagi menjadi 20 bagian. Untuk besar kecilnya adonan sesuaikan dengan selera masing-masing. Setelah seluruh adonan selesai dibagi, ambil satu adonan, kemudian kempiskan menggunakan jari supaya udara yang terperangkap di dalam adonan keluar, lalu bulatkan atau rounding. Kita bulatkan sampai padat dan permukaannya mulus. Setelah seluruh adonan selesai dibulatkan atau di-rounding, ambil satu adonan, kemudian pipihkan menggunakan rolling pin, pipihkan memanjang, lalu beri isian pisang yang sudah digoreng, kemudian tambahkan sedikit meses coklat, lalu gulung, kunci pinggirannya benar-benar rapat supaya nanti saat digoreng isiannya tidak bocor. Kemudian beri garis atau potong seperti ini, jangan sampai putus. Kemudian rapatkan cubit-cubit sampai benar-benar rapat supaya nanti saat digoreng tidak terbuka. Untuk kedua ujungnya juga dirapatkan. Lalu taruh di atas loyang yang sudah ditaburi dengan tepung terigu. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai diberi isian. Kalau belum punya rolling pin, adonannya ini bisa digilas menggunakan botol ya teman-teman. Setelah seluruh adonan selesai diisi dan dibentuk seperti ini, kemudian tutup menggunakan kain bersih. Istirahatkan adonan sekitar 30 menit sampai mengembang. Ingat, waktu istirahat adonan sesuaikan dengan suhu di dapur masing-masing. Semakin panas suhu di dapur kita, adonannya akan semakin cepat mengembang dan sebaliknya. Setelah 30 menit ini adonannya sudah mengembang. Lalu ini siap kita goreng.
Adonan yang pertama digoreng adalah adonan yang pertama kali diisi. Panaskan minyak goreng menggunakan api sedang cenderung ke kecil. Setelah minyaknya panas, lalu masukkan adonan satu persatu ke dalam penggorengan. Kita masukkan secukupnya karena pada saat digoreng akan mengembang. Ini kita goreng tetap menggunakan api sedang cenderung ke kecil. Setelah satu sisi sudah berubah warna menjadi kuning kecoklatan, kemudian kita balik. Setelah kedua sisi sudah berwarna kuning kecoklatan, ini tandanya sudah matang. Kemudian angkat lalu tiriskan. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai digoreng. Nah, ini dia roti goreng pisang coklatnya sudah jadi. Roti goreng ini buatnya sangat mudah, bahan-bahannya super duper ekonomis, tanpa dimixer, tanpa telur, dan tanpa susu. Hasilnya sangat cantik, teksturnya ini super duper empuk banget, lembut selembut kapas, isiannya mantul. Ini enak banget, recommended banget dan harus dicoba. Roti goreng pisang coklat ini tetap empuk dan lembut sampai keesokan harinya, tapi setelah dingin atau suhu ruang, pastikan langsung dimasukkan ke dalam wadah tertutup atau toples. Terima kasih karena sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.